Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menginterview sebagai kegiatan coaching pada pembelajaran. Hari ini saya ditemani oleh rekan guru hebat dari SMP Negeri Bacipanas. Ini beliau adalah guru hebat di SMP Negeri Bacipanas. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam Pak Subhan. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Tita? Alhamdulillah sangat baik. Jadi kita hari ini saya akan melaksanakan percakapan, observasi. Nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Dan sebelum saya melakukan observasi di kelas, mungkin ada 1-2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bisa Ibu? Baik Pak. Ya. Mungkin Bu Tita bisa menyampaikan apa sih nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama supaya anak itu mencapai kompetensi di bidang pengetahuan dan keterampilan. Jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama, mereka mengetahui unsur-unsur dari bangun datar, bangun ruang sisi datar. Jadi otomatis supaya mereka mengetahui apa sih itu bangun ruang sisi datar, saya memberikan tugas sebelumnya pada mereka untuk membuat kayak semacam produk dari bangun ruang sisi datar. Di mana bangun ruang sisi datar itu ada bangunnya itu bangun seperti balok, kubus, prisma, dan limas. Jadi diharapkan mereka itu secara keterampilan istilahnya mereka mengetahui sendiri dan bisa membuat produknya itu, dan secara pengetahuannya mereka bisa mencari sendiri apa itu unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar itu. Baik Ibu, saya pikir dari apa yang disampaikan Ibu menarik sekali ya, terkaitnya dengan bangun datar nih ya. Iya, bangun datar. Saya yakin menarik sekali nanti dalam pembelajaran Ibu. Terus kira-kira selain dari tujuan pembelajaran tadi, apa saja sih yang ingin dikembangkan kepada siswa terkait dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti? Pada intinya sih saya ingin mereka itu secara skill ya Pak, yang saya ingin mereka itu bukan hanya sebagai pengetahuan saja yang mereka kuasai terhadap materi ini, tapi saya ingin mereka itu ada skillnya. Yang pertama berarti mereka ada skill kreatif secara mereka bisa secara berkelompok untuk membuat sebuah video, dan kebetulan mereka sangat hebat sekali membuat video itu dengan menggunakan Canva. Mungkin gurunya sendiri mungkin agak bingung Canva itu, tapi mereka sudah menguasai, bisa membuat media pembelajaran sendiri secara berkelompok untuk menjelaskan bahwa materi yang akan mereka presentasikan itu. Yang kedua, mereka secara berkelompok juga, kerjasama juga untuk membuat produk dari bangun ruang sisi datar itu sendiri. Jadi bangun datar, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi datar dan hubungannya dengan teknologinya Canva ya. Iya, Canva. Tidak ada kembali di antara itu ya. Mereka membuat ya. Luar biasa. Kira-kira metode yang digunakan nanti dalam pembelajaran apa? Apakah PBL, PJBL, atau mungkin Ibu punya saya sendiri? Combine aja. Combine antara PBL dengan produk. Tapi nanti mungkin ada diskusinya Bu ya? Pasti ada, karena mereka kan ada presentasi, ada kelompok juga gitu Pak. Dan secara kolaborasi. Ya, kolaborasi. Sekali. Ya udah, membayangkan ini pasti akan bagus sekali. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya. Iya. Rencana yang akan Ibu terapkan di kelas adalah menggunakan tadi ada pembelajaran kelompok. Terus dari sini kira-kira ada nggak? Nanti diskusi kelompoknya kalau bisa digambarkan ya, diskusi kelompok dan presentasinya apakah ada? Ada. Jadi nanti saya kan membuat seperti LKPD ya Pak. LKPD yang isinya itu ada bangun ruang sisi datar itu sendiri. Nanti mereka secara bersama-sama mendiskusikan, menyelesaikan LKPD itu, dan setelah mereka selesai, mereka diminta untuk mempresentasikan dari LKPD itu sendiri, terus hasil pembuatan produk dari yang mereka buat, terus pembuatan video strategi pembelajaran yang mereka buat nanti untuk dipresentasikan, mereka mempresentasikannya kepada teman-teman yang lain gitu Pak. Berarti nanti juga kalau berkelompok berarti dilengkapi dengan LKPD ya? LKPD-nya ada, terus mereka membuat
video untuk dijelaskan ke temannya seperti bentuk Canva itu tadi, ada dari Canva, ada yang dari Handmaster, ada pokoknya berbagai. Jadi kreativitas mereka itu mereka tuangkan gitu. Jadi kreativitas selain membuat produk dari supaya buat dari bahan-bahan yang tidak terpakai, itu seperti kayu itu dibuat rangkai dari untuk kubus, balok dan lain sebagainya. Juga mereka suruh membuat alat untuk media untuk mempresentasikannya seperti dari Canva atau Canmaster gitu, Pak. Baik Ibu, saya mendengarnya udah ikut membayangkan pasti akan bagus dan luar biasa. Perpaduan antara matematika, IT-nya juga ada, aplikasi-aplikasinya luar biasa. Ini berarti siswanya sudah punya kemampuan itu ya? Iya, alhamdulillah mereka ternyata tak pernah dibayangkan bahwa siswa-siswa itu hebat gitu tanpa diajari oleh kitanya gitu. Mereka bisa dengan canggihnya teknologi sekarang, mereka mampu gitu ya untuk membuat media untuk dipresentasikan ke temannya. Kalau boleh tahu ini untuk kelas berapa? 8A, Pak. Di jam awal, akhir atau di tengah? Ini jam awal, Pak. Oh, di jam awal. Ya. Luar biasa. Terima kasih untuk Bu Tita atas keterangannya. Saya juga sebagai observasi. Mungkin saya nanti mau izin ke Ibu untuk ikut belajar ke Ibu di kelas. Mangga, Pak, mangga. Dengan senang hati, Pak. Dan untuk ini saya tutup dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Hari ini kalian sehat? Semangat untuk belajar? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong memberi pimpin doa dulu ya, supaya hari ini ilmu yang kalian peroleh itu bisa dimanfaatkan. Belum belajar baca doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya hari ini. Hari ini masuk semua? Masuk semua kan? Ya, masuk. Ada yang tidak masuk? Ada. Adi, mana Adi? Gak ada, Pak. Pak. Kita akan belajar materi dengan unsur-unsur bangun ruang sisi datar, ya. Supaya kenapa kalian harus belajar unsur-unsur bangun ruang sisi datar ini? Karena bangun datar di lingkungan kita ini banyak manfaatnya, ya kan? Kita kemarin sudah bahas materi bangun datar dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Apa aja yang dalam kehidupan sehari-hari? Nanti Ibu cek lagi apa kalian masih ingat atau tidak ya. Tapi harus kalian tahu juga bahwa ada sebuah kata-kata yang indah yang menurut Ibu ini adalah yang harus patut kalian teladani, bahwa katanya sesuatu yang bermanfaat itu lebih penting daripada sesuatu yang sekedar dipandang hebat. Kenapa? Karena banyak sekali bentuk-bentuk bangun datar sisi datar ini ya, bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian masih ingat ya? Nih, ini apa nih? Kubik. Kalau ini bentuk dari apa nih? Kubus. Keren. Tentang Mbak Meli. Kalau ini bentuk dari apa? Berarti kalian masih ingat. Keren sekali kalian. Ini bentuk apa sih? Ini adalah dalam kehidupan sehari-harinya
kita belajar. Ini apa? Balok. Balok. Ini termasuk balok. Ini apa sih? Buat apa sih ini? Tujuan kita belajar pembelajaran kita hari ini adalah nih, supaya yang pertama kalian kan sudah membuat produknya ya, sudah bisa membuat produk dari bangun ruang sisi datarnya. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa itu bangun ruang sisi datarnya. Dan yang ketiga, so kalian coba dulu pakai pensil ya. Iya, nama kelompok ya. Kenapa? Iya, yang asli ya. Search. Udah gitu ya, diisi. Dikerjakan. Coba kalian kerjakan dulu kira-kira bisa nggak? Di situ kan ada bangun ruang sisi datarnya ya di situ. Di situ ada balok, coba lihat. Kalian coba unsur-unsurnya cari ini bangunnya apa, nama sisi, banyak sisinya berapa, banyak unsurnya berapa. Iya. A, B, C gitu, ini berarti sisinya A, B, C kan ada 6 nih kata Aisyah dari 6. Selesai, kalian siapkan diri kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas supaya teman-teman yang lain juga tahu ya. Satu kelompok menjelaskan cuma satu bangun ruang sisi data. Di situ kan ada 4 ya, kalian kan juga ada 4 kelompok, jadi setiap kelompok mempresentasikan satu bangun ruang sisi data saja ya. Siap ya. Yang pertama itu kelompok 3 ya. Selanjutnya beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Pengertian prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama membentuk segi banyak, sejajar dan kompleks. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Jenis-jenis prisma. Prisma memiliki 4 jenis bangunan yang berbeda. Yang pertama, prisma segi 4, prisma segitiga, prisma segi 5, dan prisma segi 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Di sini ada bagian-bagian prisma. Pertama ada titik sudut, sisi alas, sisi tegak, tusuk, sisi bawah atau alas. Sisi bawah atau alasnya ada di sebelah sini, ada di bawah sini. Dan tusuknya terdiri dari 9 tusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan titik sudutnya ada 1. Sebelum ibu akhiri, ada yang sebelum kelompok 3 akhiri ya, ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang mengerti tentang unsur-unsur prisma tadi yang dijelaskan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Pas? Pas? Gimana ini? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan?
Waalaikumsalam Pak Subhan. Dan kita ketemu lagi dengan saya untuk melakukan interview pasca observasi yang tadi saya lakukan kepada Ibu. Mohon Ibu tidak keberatan ya, Tidak sama sekali. saya observasi selanjutnya diwawancara, mohon waktunya sebentar aja. Jadi kabarnya tetap bagus, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sangat Alhamdulillah. baik dan sehat sekali. Baik Ibu, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang tadi sudah saya lakukan dengan Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, rasanya gimana nih setelah tadi observasi dan setelah selesai observasi oleh saya gitu, atau gimana Pak? Grogi atau biasa aja Pak? Saya tahu kan Ibu udah pengalaman. Biasa aja ya. Oh, biasa aja. Maksudnya bukan biasa aja. Jadi ya layaknya dia hari-hari biasa gitu ya. Ya Biasa aja ya. biasa aja. Jadi perlu diketahui rekan-rekan bahwa Bu Tita adalah rekan saya yang udah lama jadi guru di SMP Negeri Cipanas. Jadi untuk observasi atau supervisi sudah terbiasa. Alhamdulillah tadi saya lihat pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan Bu Tita sudah bisa menjelaskan kembali. Tadi di pra-observasi kita ada Bu Tita menyampaikan ada area pengembangan yang ingin dilakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas itu seperti apa kira-kira tadi? Langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Seperti misalkan untuk pengetahuannya dikembangkan dengan cara apa dan keterampilannya dengan cara apa. Kalau secara pengetahuannya tadi sudah Bapak lihat sendiri ya bahwa mereka itu secara keseluruhan bahwa yang mempresentasikan itu adalah yang mempresentasikan itu adalah anak yang menjelaskan. Berarti secara pengetahuannya mereka menggali sendiri informasinya, mereka mencari literasi sendiri. Berarti mereka yang istilahnya dari mereka untuk mereka, oleh mereka juga. Jadi proses pembelajarannya secara pengetahuan semoga apa yang dipresentasikan oleh rekan temannya tadi itu bisa dicerna oleh yang lain, bisa dimengerti oleh yang lain gitu. Terus secara pengetahuannya, secara konsep pembelajaran pengetahuannya itu tadi. Tapi secara keterampilan kebetulan juga secara keterampilan di pembelajaran ini saya menugaskan setiap kelompoknya itu membuat produk ya. Jadi mereka secara kerjasama untuk membuat produknya dan tadi sudah ditayangkan di slide yang presentasi masing-masing bahwa mereka itu secara keterampilan sepertinya sudah sangat antusias ya, sangat bagus gitu. Jadi keterampilannya sangat menguasai sepertinya gitu, secara skillnya juga mereka sudah siap. Jadi menurut saya sangat luar biasa antusias mereka untuk melaksanakan tugas yang saya berikan dan melaksanakan presentasi tadi. Mereka menurut saya sangat membanggakan. Baik Ibu, saya juga melihatnya seperti itu tadi ya. Berarti menurut Ibu apa yang dialami atau dirasakan tadi di kelas dan pembelajaran siswa yang aktif tadi sudahkah sesuai dengan harapan Ibu pelajaran seperti itu? Kalau tidak ada sesuatu yang sempurna ya Pak ya, karena menurut saya sempurna ini hanya milik Allah ya. Tapi menurut saya sebagai makhluk biasa dan saya seorang guru gitu yang melihatnya, saya bangga. Tapi kalau di sisi sempurna pastinya tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada kelemahan-kelemahan dari proses pembelajaran tadi yang saya lihat secara anak itu belum terlalu fokus gitu ya, belum tidak fokus pas ada kelompok yang presentasi, masih ada anak yang istilahnya tidak peduli gitu ya, masih ada mungkin sebagai itu hal-hal menurut saya yang sangat kecil ya, tapi maksudnya tidak mengecilkan, tapi istilahnya tidak terlalu masalah yang bukan sangat besar menurut saya gitu ya, masih bisa insya Allah bisa diperbaiki lah kalau gitu. Baik
Ibu mungkin boleh saya tanyakan dari apa yang dilakukan Ibu tadi, kira-kira bisa nggak diverifikasi apa itu kelemahan dari pembelajaran yang udah Ibu lakukan tadi? Kelemahan itu apa? Oh iya, Atau tadi kekurangannya? iya. Tadi saya sudah menyenggol sedikit ya, menyebutkan sedikit bahwa kelemahan otomatis ya kalau dari anak-anak di usia seperti itu, kelas 8 ya, pastinya itu kalau apa sih kalau proses pembelajarannya secara berkelompok pasti ada kelemahan-kelemahannya, misal ya Pak ya, bercanda mungkin, terus ada anak yang presentasi, ada yang tidak fokus atau masih bercanda dengan temannya gitu, masih tidak memperhatikan gitu. Iya. Mungkin itu kelemahan dari itu, tapi secara konsep, secara materi, secara presentasi, menurut saya mereka sudah sangat mempersiapkannya dan sudah keren sekali. Itu mungkin hal-hal kecil kelemahan yang itu aja, mungkin secara sikap mungkin ya Pak ya, yang ini harus diperbaiki mungkin. Itu kelemahan-kelemahan yang mungkin Ibu rasakan tadi. Iya, iya. Dan menurut Ibu kelebihannya apa sih? Kalau dengan pembelajaran yang udah Ibu lakukan tadi, pasti ada kelemahan, pasti saya juga lihat banyak kelebihan nih. Saya juga pengen belajar sebenarnya dari Ibu. Gimana? Yang kelebihannya yang pertama, saya nggak nyangka mereka bisa gitu ya, bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Yang pertama, mereka bisa membuat produk dari bangun ruang sisi datarnya itu ya, membuat produknya gitu ya. Yang kedua, mereka bisa, kelebihannya itu bisa membuat media Iya, untuk iya. mereka presentasi seperti yang tadi